Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzo Utama. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya ingin membuat tugas 3, di mana kita akan membuat tugas praktik pemrograman berbasis objek, yaitu studi kasus manajemen restoran. Dan di sini ada petunjuknya, yaitu kita buatlah kelas abstrak menu item dengan memiliki atribut nama, harga, dan kategori, dan ini ada tipe-tipe datanya. Lalu ada metode abstrak, yaitu tampil menu. Lalu kita disuruh buat 3 kelas turunan dari menu item ya, dari kelas abstrak tersebut, yaitu ada makanan, minuman, dan diskon. Lalu di sini juga ada buat kelas menu yang digunakan untuk mengelola item. Lalu di sini buat pesanan juga untuk mencatat pesanan pelanggan. Lalu di sini juga akan mengimplementasikan operasi I/O ya, yaitu operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Oke, jadi nantinya menu ini bisa disimpan dan bisa memuat menu dari file teks ya. Oke, kita langsung aja untuk codingannya. Oke, di sini kita sudah dalam Visual Studio Code, lalu kita akan langsung membuat yang pertama itu adalah kelas abstraknya ya. Ini untuk main kelasnya nanti dulu, untuk kelas restorannya nanti dulu ya. Kita buat kelas abstrak terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada abstrak kelasnya ya. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan membuat sebuah metode ya. Metode abstrak dari kelas ini, yaitu namanya tampil menu, yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu ya. Oke, kita langsung buat aja di sini metodenya. Kita menggunakan public aja mungkin. Oke, di sini sudah terbuat metode abstraknya ya dari kelas abstrak menu item, yang dimana isinya adalah ada nama, ada harga, dan ada kategori juga untuk menampilkan informasi ya terkait menu-menu item. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas makanan ya, kelas abstrak dari turunan dari kelas menu item. Kita bisa buat di sini. Oke, jadi kita sudah menampilkan ya sebuah metode abstrak juga di sini, namanya tampil menu di dalam kelas makanan, yaitu dari keturunan dari extendnya menu item ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah metode, itu mengubah file teks ya. Jadi ketika kita buat menyimpan menunya, nanti dia akan mengubah tersebut menjadi file teks ya, menyimpan menu ya. Jadi ada fiturnya itu nanti. Oke, kita buat aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas abstrak minuman ya, dari extend menu item juga. Oke, kita sudah membuat metode minum juga di sini, metode minuman ya, khusus untuk kelas minuman ini. Lalu kita akan membuat yang sama, kita akan mencantumkan tampil menu juga di sini. Oke, di sini sudah ada tampil menunya. Lalu kita akan membuat juga untuk metode untuk membuat dia bisa menyimpan menu minumannya ya ke dalam bentuk text file. Selanjutnya kita akan membuat kelas diskon ya.
Oke, jadi di sini ada kesalahan ya. Tadi itu seharusnya dia protected ya, bukan private. Jadi dia bisa mengakses metode ini bisa diakses oleh kelas turunannya dari menu item itu ya. Oke, sekarang sudah benar. Lalu kita lanjut untuk selanjutnya kita akan membuat kelas menu ya, dimana ini adalah untuk menampilkan menu-menu ya yang ada dalam restoran kita nanti. Oke, kita langsung aja buat kelas menunya. Oke, pertama kita akan membuat array list dari menu item yang dimana nanti menu-menu tersebut disimpan pada array baru ya, yang dimana array tersebut pastinya akan kosong terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk membuat metode tambah menunya ya. Oke, jadi di sini kita sudah membuat kelas menu ya. Ini lumayan panjang nih. Ya, di sini ada kelas menu. Jadi di sini ada beberapa metode. Itu adalah pertama ini ada metode tambah menu ya. Di sini yang digunakan untuk menambahkan menu ya ke daftar menu ini. Ya, lalu selanjutnya kita bisa menampilkan menu. Tentunya kita menggunakan metode tampil menu yang ada sebelumnya. Lalu kita juga memiliki kelas lain atau metode lain di dalam kelas menu ini, yaitu cari menu ya. Cari menu ini untuk cari menu, misalkan kita mau mencari menu apa gitu. Ya, lalu di sini ada untuk simpan menu. Ini ada metode simpan menu untuk menjadikan dia text file ya. Lalu di sini juga ada muat menu, di mana ini digunakan untuk menggunakan file text yang kita punya dimuat ke dalam sistem menu ini. Jadi menunya itu langsung termuat gitu. Oke, di sini ada error sebentar. Oke, kurang ini. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita membuat kelas pesanan ya. Coba buat kelas pesanan di sini. Oke, kita langsung aja buat di sini. Oke, jadi di sini sudah selesai ya untuk kelas pesanannya. Di sini ada tambah pesanan, tentunya yang mengambil dari parameter menu item, lalu item sebagai objeknya, lalu di sini ada metode hitung total, yang dimana ini untuk menghitung total pesanan, harga dari sebuah pesanan. Lalu di sini juga ada metode untuk simpan struk, jadi file txt ya, dimana itu juga termasuk dari soal. Oke, semua kelasnya sudah
kita buat. Jadi kita coba aja langsung untuk jalankan di mainnya ya, di publik di restoran ini. Oke, jadi lumayan panjang ya untuk yang mainnya ini. Jadi kita di sini menggunakan scanner input, lalu buat new scanner dari sistem in, lalu buat menu ya, objek menu baru, dan di sini juga ada objek pesanan baru. Lalu di sini juga kita membuat metode baru juga, yaitu membuat menu. Di sini kita memanggil metode muat menu yang dimana itu ada di ini dia. Nah ya, muat menu ini ya. Karena muat menu itu dia ambil dari file teks yang ada, misalkan kita sudah punya ya, dia akan mengambil terlebih dahulu, lalu kita baru ditunjukkan untuk memilih gitu. Di sini ada pilihan, misalkan tambah menu baru kita mencet 1, tambahkan menu restoran kita mencet 2, dan seterusnya. Lalu di sini ada pilih jenis item ya, yang ingin ditambahkan, karena minuman diskon gitu misalkan. Lalu di sini kita menggunakan if ya, if yang bersarang gitu, nested if. Di sini juga kita menggunakan switch ya, switch case ya. Apabila kita memiliki case pertama itu apa? Oke, case pertama itu kita bisa menuju ke tambah menu baru ya. Oke, case kedua itu dia menuju ke sini, tampilkan menu restoran, dimana itu isinya cuma tampil menu doang, makanya di sini. Oke, ketiga itu dia tambah pesanan pelanggan. Oke, masukkan nama item untuk dipesan, itu untuk kita menambahkan pesanan ya. Sini kita menambahkan item dengan parameternya itu objek dari cari, itu kita inputkan. Next line-nya juga kita juga pakai try catch ya di sini. Apabila error, misalkan tidak ada item yang ditemukan, kita print seharusnya error message-nya ya. Oke, lalu untuk case keempat, total bayar ini untuk total pesanan ya. Lalu untuk case kelima, ini dia untuk menyimpan cetak struk. Dia tampilkan struk sama sekaligus menyimpan struk ya. Oke, untuk case keenam, itu dia simpan menu ya. Jadi kita bisa menyimpan menu yang kita tambahkan ke dalam file kita. Case ketujuh, ketika kita memilih untuk keluar. Oke. Oke, seharusnya seperti ini kita sudah bisa jalankan ya. Coba kita jalankan dulu, mungkin tidak ada problem ya. Kita jalankan java.restoran ya. Oke, sebenarnya kita menggunakan java terlebih dahulu. Harusnya sudah bisa ya. Oke, belum ada. Save dulu. Oke, ternyata kita bisa ya. Tadi harus menggunakan Java terlebih dahulu untuk tentukan kelas-kelasnya ini, agar si Java itu bisa membaca
kelas-kelas yang ada di dalam file Java kita, yaitu restoran ini. Oke, di sini gagal muat menu.txt. Oke, ini kayaknya ada sedikit kesalahan di muat menu ya. Tulisannya kayak gini. Oke, gagal menyimpan menu. Oke. Kenapa dia kayak gini ya? Coba kita ulang lagi. Kedua kali dia gagal buat menunya ya. Dan dia yang salah. Agak lebih rapi, kita pakai titik 2 aja ya. Oke. F, coba kita. Oke, sekarang udah lumayan rapi lah ya. Spasi mungkin. Di Java. Kita harus pakai ini sih. Saya nggak tahu kenapa dia harus menggunakan Java terlebih dahulu. Untuk di compile mungkin ya. Oke. Nah, di sini kan dia gagal membuat menu ya. Oke, jadi misalkan kita tampilkan menu. Menu masih kosong, silakan tambahkan menu gitu kan. Oke, kalau apabila kita buat menu txt ya di sini dan kita taruh di file yang sama di tugas 3 ini, apakah dia bisa memuat menunya? Oke, mari kita coba. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah file menu.txt di mana di sini isinya ada makanan ya, ada makanan semua ya di sini. Termasuk dengan informasi-informasi terkait apa saja yang ada di dalam menunya. Oke, mari kita buka biar lebih jelas. Oke, jadi di sini kita memiliki ada berapa item ya? Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Isinya makanan semua ya. Kita ingin mengetes apakah fitur memuat menunya itu berhasil dimuat. Jadi seharusnya ketika kita taruh file ini ada di folder tadi ya, tugas 3. Harusnya mereka itu memuat menu-menu ini. Oke, mari kita coba aja langsung. Oke, kita jalankan lagi di sini. Oke, di sini ada perbedaan nih. Menu berhasil dibuat. Oke, kita coba cek apakah menunya benar-benar masuk. Nah, di sini sudah kelihatan menu-menunya ya. Dan ini sama seperti yang ada di file menu txt tadi. Itu ada jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Oke, kita coba fitur tambah menunya. Apakah bisa juga untuk menambahkan menu lain? Misalkan kita pilih satu. Kita ingin menambahkan minuman sekarang. Yaitu misalkan es jeruk. Harganya mungkin 10.000 atau 5.000 atau 7.000 ya. 7.000 kategori minuman. Jenis minumannya itu jus mungkin ya. Oke. Coba kita cek tampilkan menu restoran. Oke. Ini sudah ada nih nambah menu barunya minuman gitu ya. Oke, coba kita pakai fitur ketiga ya. Oke, di sini ada error ya. Kita ingin memasukkan tanpa pesan pelanggan, namun langsung menu dengan nama tidak ditemukan. Oke, ini mari kita fix terlebih dahulu.
Oke, jadi ada beberapa perubahan, yaitu saya menambahkan metode baru di dalam kelas pesanan ini yang namanya itu tampil pesanan. Ini untuk mendeteksi pesanan apa aja yang dipesan oleh pelanggan dan untuk melihat total harga dari setiap pesanan gitu ya. Dan di sini case 4-nya kita ganti jadi pesanan.tampil pesanan. Oke, seharusnya dia sudah lebih rapi sekarang. Java, coba jalankan lagi. Oke, kita lihat menunya. Oke, masih sama. Kita misalkan ingin menambahkan. Oke, sekarang case 3-nya nih agak bermasalah ya. Oke, kita coba fix lagi. Oke, jadi sudah ada perbaikan. Ternyata di sini saya lupa menambahkan input next line. Jadi itulah kenapa ketika kita buat pilih 3, angka 3, dia malah tidak mengizinkan kita untuk memilih menu ya. Oke, kita coba lagi untuk tambah menu pelanggan ya. Misalkan kita ingin lihat lagi menu di sini. Oke, ketika saya ingin menambahkan menu pesanan pelanggan yaitu nomor 3, ya kita dimasukkan untuk masukkan nama item ya. Kita perbesar dulu. Oke, misalkan saya mau pesan cumi goreng. Yang berhasil ditambahkan. Ya, kita mau tambah lagi misalkan goreng. Oke, ayam goreng berhasil ditambahkan. Lalu kita misalkan ingin total pesanan. Nah, sekarang dia agak lebih rapi ya. Karena saya tadi juga menambahkan metode yaitu tampil pesanan ya. Metode baru di dalam kelas pesanan. Nah, seperti ini bentuknya. Dia gunanya untuk memunculkan detail-detail pesanan apa aja yang kita pesan, lalu berapa total harganya. Oke. Oke, setelah kita hitung total, misalnya kita ingin cetak struk. Oke, struk berhasil disimpan. Seharusnya dia memunculkan struknya dulu ya. Oke, coba. Mungkin ada error lagi di sini. Oh, sorry, ternyata nggak error ya. Ternyata sudah ada struk pesanannya ini cetak. Lalu ini adalah struk berhasil disimpan. Ini tandanya kita sudah berhasil menyimpan struk ke dalam file. Oke, mari kita lihat apakah benar sudah ada. Oke, di sini sudah ada struk pesanan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini berbentuk text file ya, txt. Nah, di sini sudah ada detail-detail pesanan apa aja yang kita buat tadi. Oke, untuk selanjutnya kita coba simpan menu ke file. Oke, kalau misalkan kita simpan menu ke file berarti menu teks ini kita hapus dulu ya mungkin. Oke, kita buat dengan menu baru. Apakah dia benar-benar tersimpan atau enggak? Jalankan lagi. Tambah menu baru. Misalkan kita ingin tambah makanan. Ini ayam goreng lagi. Oke, 15.000. Kategori makanan, jenis makanan berat kan ya. Oke, tambah menu lagi. Misalkan kita mau menambah menu minuman, kayak namanya es teh misalkan. Oke, 5.000. Minuman, jenis minumannya minuman dingin misalkan. Oke, kita tampilkan menu restoran. Oke, sudah ditambah ya. Nah, daftar menu ini kalau misalkan kita simpan pakai nomor 6, simpan menu ke file, seharusnya dia tersimpan ya. Oke, kita coba pencet 6. Menu berhasil disimpan ke file. Dan di sini muncul menunya. Nah, dia delimited ya, delimited by titik koma ini. Formatnya seperti itu kita buatnya. Oke, mungkin coba misalkan kita tambahkan diskon kali ya. Oke, kita coba tambahkan diskon. Oke, dengan menu berhasil. Nah, menu ini kan masih ada ya. Kita coba misalkan tambahkan menu baru. Yaitu misalkan kita tambahkan diskon.
diskonnya itu misalkan kita ingin tambahan ke ayam goreng 15.000, kategori diskon. Oke, diskonnya mau berapa nih? Misalkan 10% aja. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita memiliki daftar menu diskon ya. Ayam goreng yang dimana harganya tadi itu dia 15.000 mendapatkan diskon 10%, jadi 13.500. Nah, ketika kita pesan ayam goreng seharusnya dia memakai diskon ya. Oke, coba kita pesan ya. Oke, di sini dia tidak menambahkan diskonnya nih. Oke, mungkin ada yang salah di sini. Oke, jadi sini saya sudah melakukan perbaikan untuk diskonnya. Tadi kenapa tidak bisa muncul? Di sini tadi dia hanya mengalihkan harga normalnya ya. Walaupun kita menginput di sini menambahkan total diskon yang baru, dia tidak akan pernah mengambil harga yang diskon karena di sini tadi dia menggunakan item harga yang normal. Oke, jadi misalkan di sini kita tambahkan menu baru. Kita lihat dulu ini daftar menunya yang biasa ya. Ada ayam goreng. Misalkan saya ingin menambahkan diskon terhadap ayam goreng ini. Goreng. Harganya itu 15.000. Kategori makanan. Diskonnya 15% misalkan. Oke, sekarang dia memiliki dua item menu yang sama. Oke, misalkan kita ingin menambahkan menu kepada pelanggan dengan nama ayam goreng. Nah, ketika kita minta tampilkan atau hitung total pesanan, dia sekarang menggunakan harga diskon. Ketika kita cetak struk juga seharusnya dia menggunakan harga diskon. Nah, ini ayam goreng harga promo. Jadi 12.750. Seperti itu. Nah, di sini juga akan tersimpan nih struknya ketika kita cetak struk. Oke, mungkin sampai sini aja ya untuk tugas 3 dari matkul pemrograman berbasis desktop. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas atau kurang tepat, mohon untuk tutor untuk dikoreksi mungkin ya. Ini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.